saat orang tuamu, saat keluargamu, saat orang-orang yang dekat kepadamu, atau bahkan orang yang mencintaimu, saat itu tak mampu lagi menyebut namamu dalam doanya, maka dengan kamu dulu sering hadir di dalam majelis zikir, sekalipun saya dan semuanya anak-anak saya, di mana santri saya berada, yang ada di seluruh tanah air ini pun tidak menyebut namamu, tapi karena kebiasaan hidupmu sering hadir di dalam majelis zikir, selama majelis zikir ini selalu berkembang dan selalu jalan istiqomah amal-amalannya, atau semua orang-orang yang bertawasul kepada guru-gurumu, maka Fatihah atau kiriman doa-doanya itu akan mengalir kepadamu sekalipun kami semua tidak menyebut namamu. Itu pentingnya saudaraku, bahwasanya hadir dalam majelis zikir. Saat amalmu tak lagi mampu menolongmu, maka jariah inilah yang akan bisa menolongmu. Sungguh saudaraku, bila anak Adam sudah wafat, maka terputuslah semua. Hanya 3 perkara itu, termasuk amal jariah. Amal jariah yang seperti ini pun disebutnya amal jariah. Maka hal itu harus perlu direnungkan. Karena apa? Saya dan sampean pasti akan kelak wafat. Maka paling nikmat sebelum kita wafat, kita bisa hadir kumpul di taman surganya Allah di dunia, yaitu majelis zikir. Karena kebiasaan orang hidup, maka akan dibawa kebiasaannya kita wafat nanti. Maka saudaraku yang perlu diketahukan, Syekh Nawawi Al-Bantani yang dianukan dengan Al-Ihkam Al-Kahmah, bahwasanya dijelaskannya begini. Syafaat adalah pertolongan yang untuk perkara hal mudarat, yang untuk memohonkan ampunan. Yang mana di padang mahsyar besok ada namanya syafaat uzam. Itu untuk seluruh menyertai makhluk Allah, baik dari kalangan jin, manusia, setan, orang kafir, Islam, semuanya. Kanjeng Nabi memberikan syafaat itu. Syafaat apa? Saat dia terbebas dari penderitaan padang mahsyar. Ketika kalian menderita, semua menderita di padang mahsyar, maka satu-satunya nabilah yang meminta kepada Allah dengan sujud. Di situ dikatakan 40.000 tahun. Disitulah kita berdiri, yang mana di situ panas sekali. Maka Rasulullah SAW berdoa untuk memberi syafaat untuk seluruh makhluk-makhluknya Allah. Ini namanya syafaat uzam, yang untuk siapa saja agar cepat, biar selesai di padang mahsyar. Ketika itu biar cepat-cepat, yaitu hisab atau timbangan amal. Habis itu yang kedua, ada yang namanya syafaat bighairi hisab. Itu hanya kalangannya para nabi dan sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Di situ dijelaskan di dalam Bukhari dan Muslim bahwasanya ada 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka itu golongannya para nabi dan sahabat dan yang dikehendakinya. Yang ketiga saudaraku, ada yang diberikan syafaat yang melalui hal-hal yang baik timbangannya atau buruk timbangannya, maka dia diberi syafaat dengan Rasulullah SAW selama dia Islam. Yang keempat, ada juga yang diberi syafaat lewat orang-orang soleh. Maka orang soleh ini akan dibebaskan dengan Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dulu pernah berkhidmat, yang dulu pernah membantu, yang dulu pernah bersamanya. Bahkan Syekh Muhammad bin Ali Al-Faruq itu pun menjelaskan secara rinci, bahkan temanmu yang soleh pun besok akan bisa membantumu kelak saat amalmu tak mampu lagi menolong kamu di padang mahsyar. Maka ini sangat penting sekali anak-anak saya. Saat kita besok amal tak cukup lagi, maka di antara